Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bertemu lagi pada les di malam hari ini dengan materi literasi dalam bahasa Indonesia pertemuan yang kedua. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang baru, akan kita lanjutkan dan review materi yang kemarin. Oke, silakan teman-teman lihat dulu soal yang pertama. Silakan teman-teman baca dulu sekilas. Oke, coba kita lihat dulu pertanyaannya ya. Nomor 1, topik bacaan di atas adalah. Ya, silakan teman-teman baca dulu optionnya. Jadi sebelum kita menjawab soalnya itu, teman-teman silakan baca dulu pertanyaannya apa. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, yang tercantum di bawah ini dikemukakan dalam bacaan di atas kecuali. Berarti yang tidak, ya. Kecuali yang mana? Dan yang ketiga adalah kemajuan teknologi komputer dan teknologi komunikasi menimbulkan apa? Efeknya apa? Nah, oke, silakan teman-teman baca dulu bacaannya, silakan. Oke, sudah teman-teman baca? Oke. Kalau sudah, coba kita lihat soal yang pertama. Topik bacaan di atas. Topik ini apa? Topik adalah inti utama dari keseluruhan isi bacaannya. Nah, inti utama dari keseluruhan isi bacaan. Oke, kira-kira jawabannya apa ya? Silakan tulis di kolom chat. Topik bacaan di atas. Paduan teknologi komputer dan dengan teknologi komunikasi. B. Dampak globalisasi. C. Globalisasi informasi dan kebudayaan. D. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E. Pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, kira-kira apa jawabannya? Topik inti utama dari keseluruhan isi bacaan. A. Yakin? Coba teman-teman telaah lagi. D. Yakin? Inti utama dari keseluruhan isi bacaan. Oke, coba kita kembali ke teksnya ya, ke bacaannya. Silakan teman-teman baca lagi. Silakan teman-teman baca. Beda ya? Oke, topik inti utama dari keseluruhan isi bacaan. Nah, silakan teman-teman baca dulu. Paduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi makin terasa dampaknya bagi manusia di seluruh dunia.
Oke, ini bunyinya ya. Kemajuan teknologi itu memungkinkan tiap individu memperoleh informasi dari manapun dalam waktu yang singkat. Interaksi antar individu juga makin meningkat dan melampaui batas-batas negara. Nah, ada dua hal di sini ya. Ada dua hal yang sekaligus dihadirkan oleh kemajuan teknologi itu. Ada dua hal. Yang pertama, globalisasi informasi. Ya. Yang kedua apa? Makin menonjolnya peranan satu satuan kecil dalam masyarakat, seperti bla bla bla. Ya. Nah, globalisasi informasi di satu pihak memang mempercepat penambahan khasanah pengetahuan dan bahan-bahan pertimbangan yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, informasi itu juga memuat pula kepentingan nilai budaya, ideologi dari sumber informasi tersebut. Semua itu tentunya tidak seluruhnya sejalan nilai ideologi Pancasila. Nah, kira-kira apa topik di sana? Mereka ngomongin apa di sana? Intinya apa? Silakan kita lihat lagi optionnya. Apa jawabannya? Ayo, silakan dipilih. Apakah A, paduan teknologi komputer dengan teknologi komunikasi, atau B, dampak globalisasi, atau C, globalisasi informasi dan kebudayaan, atau D, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, atau E, pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila? Apa jawabannya? Silakan. B, D, perhatikan di sini ya. Paduan antara teknologi komputer dengan komunikasi makin terasa dampaknya bagi manusia di seluruh dunia. Kemajuan teknologi itu memungkinkan tiap individu memperoleh informasi dari manapun dalam waktu yang singkat. Nah, ada dua hal yang sekaligus dihadirkan dalam kemajuan teknologi itu. Nah, gitu. Dijelaskan di sini nih, ya kan? Nah, yang pertama, globalisasi informasi. Yang kedua, makin menonjolnya peranan satu satuan kecil, bla bla bla. Kira-kira jawabannya apa? Yang paling tepat ya. Yang paling tepat jawabannya. Oke, apa? Ayo. Yang paling tepat. Kebudayaan? Enggak. Nah, ini jelas enggak ya? Yang A, paduan teknologi komputer dengan teknologi komunikasi. Benar, cuma bukan ini intinya. Ya. Yang B, dampak globalisasi, terlalu general, ya. Oke. Yang C, globalisasi informasi dan kebudayaan. Apakah kebudayaan? No. Yang D, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Atau yang E, pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Iya benar, cuma bukan topiknya. Jawabannya adalah D. Ya. Karena dia bilang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, sampai sini paham? Next, nomor 2. Yang tercantum di bawah ini dikemukakan dalam bacaan di atas kecuali. Berarti nggak benar, ya. Manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Nah, itu sebenarnya ya. Ayo, yang mana? Silakan dipilih. Karena sudah kita baca berulang kali tadi. A. Ideologi yang diinformasikan tidak seluruhnya sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Benar atau salah? Benar ya. Ini ada di kalimat terakhir, di paragraf terakhir. Ada. Yang mana jawabannya? Silakan dipilih. Jelas ya? Nah, kalau yang B, globalisasi informasi memang mempercepat khasanah pengetahuan kita. Ada ya. Yang A sama B ada, perhatikan. Yang A itu ada di kalimat terakhir. Perhatikan teman-teman ya. Semua itu tentunya tidak seluruhnya sejalan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Kemudian, di satu pihak memang mempercepat penambahan khasanah pengetahuan. Ada di sini. Ada di kalimat terakhir ya, ini benar. Yang C, yang sekaligus dihadirkan oleh kemajuan teknologi itu ada 3. Apakah 3? Ya jelas, udah jelas-jelas salah ya. Ada 2 cuman. Yang mana Kak? Yang ini. Nah gitu. Ya, sudah jelas ini salah. Jawaban yang C
Salah ya, berarti C jawabannya. Kalau yang D, dampak kemajuan teknologi komputer dan komunikasi makin terasa di seluruh dunia. Iya, ada di paragraf pertama. Ini ketiga, ini ketiga. Oke, informasi yang tersiar dalam proses globalisasi ini memuat pula nilai-nilai budaya yang tidak seluruhnya sesuai dengan nilai ideologi masyarakat. Oke, hampir mirip dengan yang pertanyaan pertama. Oke, next nomor 3. Kemajuan teknologi komputer dan komunikasi menimbulkan apa? Ayo, apa yang ditimbulkannya? Apakah dalam bidang pertanian? Nggak ada, kita baca pertanian ya. Atau yang D, dominasi informasi oleh pihak swasta? No, nggak ada. Yang C, menonjolnya peran pemerintah, bukan pemerintah tapi masyarakat. Oke, ada ya. Ini ada di paragraf nomor berapa tuh? Nomor 3 ya. Ya, di sini ada. Nomor 2 ya. Makin menonjolnya peranan satu satuan kecil dalam masyarakat. Oke, jelas ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa Kak. Oke, next. Nah, silakan teman-teman baca sekilas dulu ya. Silakan baca sekilas dulu. Dunia kedokteran mengembangkan ilmu baru yang tujuannya untuk memperlambat proses penuaan manusia, baik pria maupun wanita. Penemunya adalah bla bla bla. Nah, silakan dibaca. Nah, sebelum kita baca teksnya secara keseluruhan, silakan teman-teman lihat dulu pertanyaannya apa. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah. Nah, oke, silakan dibaca dulu optionnya. Nanti silakan dipilih. A. Penemuan ilmu baru dalam dunia kedokteran. B. Menghambat proses penuaan melalui terapi oksigen. Atau C. Manfaat oksigen bagi kesehatan. Atau D. Temuan baru tentang manfaat oksigen. Atau E. Resep awet muda untuk pria dan wanita. Oke, silakan dibaca dulu. Oke, silakan pilih jawabannya. Judul yang tepat apa? Oke, silakan hati-hati ya. Silakan dibaca lagi. Oke, apa jawabannya?
Silakan kita kembali ke teks yang tadi. Silakan dibaca lagi. Oke, jawabannya apa? Silakan. Apakah A, penemuan ilmu baru dalam dunia kedokteran? Yang A, apakah ini terlalu general jawabannya? Ayo, kira-kira yang mana teman-teman? Atau yang B, menghambat proses penuaan melalui terapi oksigen? Atau yang C, manfaat oksigen bagi kesehatan? Bukan, ya. Atau yang D, temuan baru tentang manfaat oksigen? Boleh. Atau yang E, resep awet muda untuk pria dan wanita? Enggak. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Apakah penemuan ilmu baru dalam dunia kedokteran? Dia bilang apa di sana? Ini terlalu general. Kita eliminasi. Kira-kira apa? Yang mana jawabannya? Apakah menghambat proses penuaan melalui terapi oksigen? Atau temuan baru tentang manfaat oksigen? Apa? Ayo, kira-kira yang mana jawabannya? Silahkan dipilih. Yang paling tepat. Yang mana? Yang paling tepat. Manfaat oksigen. Dia lebih ke terapi oksigen. Jawabannya B. Oke, next. Nah, silakan baca lagi. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah, silakan teman-teman baca dulu teksnya. Silakan. Oke, sudah. Nah, silakan. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah A. Penyelenggaraan PPKN tahun 2000, atau B. Kondisi sumber daya hutan sangat mengkhawatirkan, atau C. Upaya rehabilitasi dan konservasi melibatkan banyak pihak, atau D. Kerusakan hutan, atau E. Rehabilitasi dan konservasi hutan. Yang mana juga?
Silakan dipilih. Oke, jawabannya apa? Silakan. Dia berbicara apa di sana? Ayo. Judul yang tepat untuk bacaan di atas. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Oke, kita baca ya. Kondisi sumber daya hutan sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Sementara lahan kritis terus meluas. Nah, oke, dia bilang ya bahwasanya di sana dari 46,7 juta hektar hutan ya, sekitar 14,2-nya sudah dalam bentuk hutan yang rusak atau tanah kosong. Berdasarkan catatan terakhir, hanya 13,6 juta hektar hutan bekas tebangan yang kondisinya agak baik. Nah, dia bilang di sini ya tentang gimana kondisinya. Nah, hal itu diungkapkan oleh Menteri Pertanian dan Kehutanan pada acara Puncak Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional PPKN ke-40 di Desa bla bla bla. Nah, kerusakan hutan antara lain merupakan akibat euforia reformasi yang disalah tafsirkan serta provokasi dari sekelompok orang yang terdorong emosi dan nafsu serakah untuk memenuhi ambisinya. Masyarakat didorong untuk melakukan tindakan destruktif terhadap hutan. Masyarakat didorong untuk melakukan tindakan destruktif terhadap hutan. Nah, penyelenggaraan PPKN tahun 2000 merupakan momentum yang tepat untuk menyadari pentingnya pengelolaan hutan dengan prinsip manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan. Upaya rehabilitasi dan konservasi alam harus melibatkan banyak pihak. Di samping itu, permasalahan tersebut tidaklah homogen di wilayah-wilayah. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi dan konservasi alam harus dirancang partisipasif sehingga dapat dipraktekkan secara berkesinambungan. Oke, jelas apa jawabannya? Apakah A? No, bukan. Apakah B? Kondisi sumber daya hutan sangat mengkhawatirkan. Bukan. Apakah C? Bukan. Jawabannya E. Upaya rehabilitasi dan konservasi hutan. Kalau yang D, ini terlalu general. Oke. Oke, next. Judul yang tepat, masih judul ya, kan ini yang agak lumayan apa? Silakan teman-teman baca dulu. Ini hanya 2 paragraf saja. Oke, silakan dibaca. Oke, silakan langsung teman-teman pilih jawabannya apa. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah apa? Serangga pemakan mikroplastik atau bahaya mikroplastik bagi manusia, penyebaran mikroplastik oleh serangga, atau mikroplastik serangga makhluk hidup, atau yang E, cara baru penyebaran mikroplastik. Jawabannya apa?
Ayo, hati-hati ya. Apa judul yang paling tepat di sana? Serangga pemakan mikroplastik. Benar, cuman bukan ini ya judulnya. Nah, kita baca. Penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai makanan manusia. Diketahui mikroplastik itu adalah potongan kecil plastik yang terpecah dari produk buatan manusia seperti pakaian sintetis, ban mobil, dan lensa kotak yang memenuhi lautan dunia saat ini. Karena dia sulit dideteksi, maka mikroplastik akan menimbulkan masalah serius bagi hewan laut. Baru-baru ini, para peneliti dari Universitas Reading menemukan bukti yang menunjukkan bagaimana mikroplastik dapat memasuki ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga terbang lainnya. Dia mengamati bahwasanya larva nyamuk yang menelan microbeads, itu artinya jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik, sebelum mengamati siklus kehidupannya. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang berpindah ke tubuh nyamuk dewasa. Oke, perhatikan di sini ya. Menemukan bukti bahwasanya bagaimana mikroplastik dapat memasuki ekosistem manusia. Berarti di sini dia bilang tentang penyebaran. Ya nggak? Berarti di sini dia bilang tentang penyebaran. Berarti jawabannya apa di sana? Jawabannya jelas. C. Nah, gitu. Oke? Ya, bukan cara baru. Bukan. Atau yang D? Enggak, bukan gini. Atau yang D? Bukan. Oke. Kak Vicky akan jelaskan ya, teman-teman ya. Cara menentukan judul ya. Cara menentukan judul. Perhatikan, ada caranya. Cara cepat menentukan judul. Nah, yang pertama, judul itu sifatnya harus singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele ya. Dia itu singkat, bukan berarti terlalu panjang, bukan berarti dia terlalu singkat, enggak. Tapi itu singkat, padat, dan jelas, dan tidak bertele-tele ya. Intinya di sini tidak bertele-tele, itu caranya, tidak bertele-tele. Dia tuh langsung to the point gitu. Yang kedua, judul itu sifatnya harus menarik ya. Tujuannya apa? Biar bisa menarik pembaca untuk membaca bacaan tersebut. Coba teman-teman lihat di apa ya, di koran. Pasti judulnya itu dibikin yang besar-besar dan dia menarik. Tujuannya apa? Biar pembaca tertarik untuk membacanya. Gitu. Nah, dan yang ketiga, dia itu bisa menggambarkan atau mencerminkan isi keseluruhan bacaan. Ya, mencerminkan isi keseluruhan bacaan. Nah, gitu. Dan yang keempat, nah, ini yang paling penting. Judul itu, ya, judul itu adalah berupa frasa ya. Berupa frasa bukan klausa. Oke ya, berupa frasa bukan klausa. Oke. Bukan klausa. Teman-teman tahu nggak frasa itu apa? Frasa itu apa? Gabungan dua kata atau lebih. Ya, gabungan dua kata atau lebih. Tapi kalau klausa artinya apa? Kelompok kata yang terdiri atas subjek dan predikat dan dia ini berpotensi nanti untuk membentuk suatu kalimat gitu. Ya. Jadi judul itu tidak boleh berupa klausa. Dia hanya boleh berupa frasa. Coba kita lihat di sini sebelumnya. Ya. Coba yang B. Yang B ini kira-kira apa teman-teman? Bener ya, bener ada di teks. Cuman kan kondisi sumber daya hutan sangat mengkhawatirkan. Ini apakah dia itu apa? Frasa atau klausa di sana? Ya. Nah, perhatikan di sana. Dia terlalu panjang ya dan tidak langsung to the point gitu. Oke. Gitu. Ya. Jadi judul itu berupa frasa bukan klausa. Klausa ini dia apa ya istilahnya, kelompok kata yang terdiri minimal ya, minimal dia itu terdiri atas subjek dan predikat dan dia itu berpotensi untuk membentuk suatu kalimat gitu ya. Nah, nggak boleh. Dan yang terakhir adalah biasanya kalau judul itu adalah
kita sering menemukan ya ada kata yang diulang-ulang di sana ya, ada kata ya yang diulang-ulang. Nah, gitu. Itu cara kita menentukan judul. Nah, ya. Kalau ini jelas ya, penyebaran jelas sih ini. Nah, tapi kalau soal tadi kan agak apa ya? Agak lumayan sulit, tapi bisalah kita cari jawabannya gitu. Oke. Dan dia itu juga menarik. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham? Oke, paham. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua lagi, ejaan, kata baku, kata serapan, dan menulis judul sesuai dengan EYD. Nah, kata baku ya teman-teman ya. Oke, teman-teman hendaknya punya apa ya? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini teman-teman bisa download di Google ya. Silahkan teman-teman baca ya di sana. PUEBI. Nah, contohnya gini. Misalkan saya tanya sekarang nih. Contohnya apotek. Apotek ini apakah baku atau enggak? Ayo. Apotek itu apakah kata baku atau enggak? Kalau enggak, seharusnya apa? Seharusnya apotek itu apa? Apotek. Nah, gini ya. Eh, Kak Vicky ada cara menghafalnya, bukan menghafal sih, tapi lebih ke cara cepatnya. Kalau apotek itu kan kita sering mendengar tuh, kamu mau kemana ke apotek katanya. Padahal apotek itu bukan kata baku. Karena kita sering mendengar, makanya kita terbawa-bawa jadinya. Contohnya, kamu mau kemana? Ke apotek katanya, beli obat. Padahal sebenarnya bukan apotek, tapi apotek. Kenapa teman-teman? Teman-teman ingat saja sebuah profesi di sini. Kalau apotek, itu bukan. Yang jelas, yang benar adalah apotek. Kenapa? Ingat aja profesinya, apoteker. Nah gitu caranya. Ya, jadi ini bukan kata baku. Kata bakunya adalah apotek. Apotek ya. Nah, bukan apotik. Nah gitu. Ini tidak baku, ini tidak baku, ini baku. Nah, gitu. Oke. Nah, itu yang sering kita dengar biasanya. Oke, yang kedua. Yang kedua, seperti kata sistem. Sistem, ini apakah baku atau tidak baku? Ayo. Sistem itu apakah baku atau tidak baku?
Kalau nggak baku seharusnya apa? Sistem. Sistem ya. Sistem. Ingat aja teman-teman, sistematis gitu cara menghafalnya ya. Sistematis gitu caranya. Sistem bukan sistem. Nah, kemudian yang kedua, apakah praktek ini kata baku atau enggak? Praktek. Kata baku atau enggak? Ini teman-teman juga udah tahu ya. Apa seharusnya? Praktek, apakah dia baku atau enggak? Seharusnya apa? Praktik, ya. Seharusnya praktik ya. Ini praktik seharusnya. Nah, kan kita dengar tuh, kamu mau kemana? Kamu apa? Praktik, bukan praktek, tapi praktik. Teman-teman ingat saja praktikum ya. Praktikum. Nah, gitu. Bagi anak yang praktikum biologi atau fisika, praktikum, bukan praktekum ya kan? Berarti bakunya adalah praktik. Nah, contohnya praktik dokter, bukan praktek tapi praktik teman-teman ya. Praktik dokter. Nah, gitu. Jadi yang tidak bakunya adalah praktek. Kita ingat aja kalau praktek itu adalah praktikum, biar mudah aja menghafalnya gitu. Oke? Itu yang sering-sering kita dengar ya, yang sering-sering apa? Yang sering salah perbedaannya, yang mana yang baku, yang mana yang tidak baku gitu. Oke, yang kedua, nasihat. Apakah ini kata baku atau enggak? Ayo, nasihat. Apakah dia kata baku atau tidak? Kalau tidak, seharusnya jawabannya apa? Seharusnya adalah nasihat. Nah, ini teman-teman ketahui ya, nasihat. Nasihat itu bukan kata baku, tapi yang benar adalah nasihat. Nasihat. Oke. Nah, itu ya. Kayak apa lagi? Yang jarang kita dengar tapi sebenarnya salah penyebutannya gitu. Apa kira-kira? Yang salah biasanya. Kayak bis ini kata baku atau enggak? Bis, mobil bis apa? Baku atau enggak? Bis. Bis itu kata baku atau enggak? Seharusnya apa? Seharusnya bus ya. Berarti bis bukan, seharusnya bus. Oke. Nah, gitu. Itu kata baku ya, teman-teman ya. Yang kedua, kata serapan. Artinya kita menyerapnya dari bahasa asing. Contohnya gini, manajemen ya. Manajemen itu kalau kita serap ke dalam bahasa Indonesia jadinya apa? Nah, ini kata serapan, apa jadinya? Manajemen ya. Manajemen. Oke, contohnya systematics. Apa jadinya setelah kita serap ke dalam bahasa Indonesia? Sistematis ya. Nah, oke. Oke, coba kita lihat dulu soalnya. Nomor 1, silakan teman-teman baca. Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah: ketika saya akan memasuki ruang ujian ini, saya merasa
tidak akan dapat mengikuti ujian dengan tenang. Akan tetapi, setelah saya berdoa, perasaan itu masih menjadi berkurang. Ternyata saya bla 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 ketakutan. Begitu lembar soal saya buka, saya menarik bla 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 panjang dan mengucapkan nama Tuhan. Perasaan saya semakin tenang sehingga dapat menjawab soal dengan baik. Kira-kira kata baku yang tepat untuk menjawab soal di atas. Ini gampang soalnya. Bisa ya? Nah, ketahuan langsung. Perhatikan di sini. Khawatir, ya. Khawatir itu kata bakunya adalah khawatir. Bukan khawatir, bukan khawatir, bukan khawatir, bukan khawatir. Jelas jawabannya B. Kita lihat dulu. Benar nggak yang ini? Hanya. Ternyata hanya. Benar, bukan cuma ya. Ini hanya. Oke. Ini khawatir. Kemudian, begitu lembar soal saya buka, saya menarik napas. Bukan nafas ya, tapi napas. Bernapas, bukan bernafas. Hati-hati. Bernapas. Ini yang bakunya. Oke, jawabannya adalah B. Teman-teman seharusnya punya buku ini ya. PUEB. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Teman-teman silakan nanti download aja di Google atau mungkin di Play Store juga ada kayaknya. Oke, karena ini penting ya, kata baku dan tidak baku. Oke, next. Silakan dilihat dulu. Dibaca dulu. Tentukan kalimat tidak baku terdapat pada nomor, bukan kalimat sih ya. Iya, benar, kalimat. Silakan. Kata seharusnya ya. Yang mana jawabannya? Di sini sudah dibikin nomor 1 sampai nomor 5. Silakan teman-teman jawab. Oke, apa jawabannya? Oke, baru 1 orang sepertinya. Kalimat tidak baku terdapat pada nomor. Oke. Bagi teman-teman yang menjawab misalkan A, B, C ya. Nah, yang bagian mana yang tidak bakunya? Coba dijelaskan. Kalau kita lihat di sini kalau kita baca ya, ini bukan gas ozon ya, tapi gas ozon. Ini salah. Udah, ini ada kekurangan. Gas ozon ya. Itu tipu itu. Oke. Teman-teman sekali lihat, sebenarnya bisa loh.
Ya, kalau teman-teman memang benar-benar mengerti ya kalimat baku dan tidak baku. Nah, itu Ferminda, jelas ya. Sekali kita lihat, langsung kita ketemu jawabannya kompleks. Bukan kompleks, tapi kompleks. Nah, gitu, jelas. Ya udah jawabannya C. Selesai. Nah, gitu. Ya. Selebihnya benar, nggak ada yang salah. Ada pertanyaan? Kompleks, bukan komplek. Ya. Kompleks industri. Nah, gitu. Kompleks ya. Sekali kita lihat, langsung ketemu jawabannya. Karena dia agak ganjil di sana kelihatannya kan. Nah, kompleksitas, nah gitu, kompleksitas, kata-kata yang sering kita dengar. Kompleks, kompleks. Oke, bisa? Ya kan? Ada pertanyaan? Oke, next. Ini nggak ada. Oh iya, nggak fokus. Nah gitu, fokus ya teman-teman, karena langsung sekali kita melihat soal langsung nampak tuh kompleks. Ini langsung salah ini gitu loh ya. Langsung salah jawabannya kompleks. Nah, oke, next. Kata baku yang tepat untuk memperbaiki kata serapan yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah perpisahan kelas 12 diadakan di gedung yang terletak di komplek ABRI. Hari ini mereka mengadakan gladi bersih. Tampaknya acara mereka tersusun sangat sistematik. Kerja keras panitia akan membuahkan hasil yang memuaskan. Oke, jawabannya apa? Kompleks. Udah Kak Vicky jelaskan tadi. Nah, hanya satu jawaban yang benar ya. Langsung D. Kompleks. Gladi itu gladi ya. Bukan gladi tapi gladi. Sistematis, sistematis. Ini serapan dari bahasa Inggris ya. Oke. Ini serapan dari kata bahasa Inggris. Sistematis benar, tapi ini salah. Salah. Sistematika bukan, nggak tepat. Sistematik salah. Jawabannya D. Itu jelas ya. Oke, next. Dalam prakteknya, kemacetan kredit sering terjadi karena faktor eksternal dan merupakan risiko. Nah, ayo diubah. Ganti ke kata baku. Silakan jawabannya apa? Oke, jawabannya apa? Prakteknya seharusnya praktik ya. Praktik sudah kita bahas tadi ya. Praktik, praktikum. Praktik ini kata baku ya. Oke, kemudian eksternal. Ini kata serapan ya teman-teman ya. Kan asalnya kan eksternal tuh. Ya, eksternal. Berarti kalau kita serap ke dalam bahasa Indonesia apa? Eksternal ya.
Berarti pakai X ya, eksternal. Dan resiko, nah ini hati-hati nih ya. Kalau teman-teman nanti kuliah ya atau apa gitu, atau bikin sebuah karya tulis ataupun bikin jurnal nanti, ataupun bikin cerpen atau apapun itu, nah kita kebanyakan menggunakan kata resiko, bukan ya. Bukan resiko, tapi adalah risiko sebenarnya. Ini risiko ya. Kalau teman-teman nanti kuliah, bikin skripsi ataupun bikin tugas akhir, perhatikan yang ini. Nah gitu, jangan sampai salah penulisannya. Contohnya, judul skripsinya adalah risiko bla bla bla. Nah gitu. Jadi perhatikan katanya ya. Nah ini sebenarnya kalau cara kita menghafalnya, ingat aja kata bahasa Inggrisnya, risk. Risk kan risiko, ya kan? Risk. Nah gitu, risk. Nah gitu cara mengingatnya, ya kan? Nah manajemen risiko atau apa dan sebagainya. Berarti jawabannya adalah risiko. Jawabannya adalah kalau yang A, pra, salah. Eksternal, salah. Praktik, oke, jawabannya jelas, salah. Jawabannya adalah D. Nah, gitu. Oke, bisa? Risiko ya, bukan resiko. Karena kita sering mendengar ya resiko, tapi sebenarnya itu bukan kata baku. Ya. Karena kita dalam percakapan sehari-hari itu kayak gini. Praktik dokter. Itu benar, ya, bukan praktek gitu. Kemudian apotek, itu yang benar, bukan apotek. Kalau seandainya ada nanti tulisannya di billboardnya itu kayak apotek, ya salah gitu. Ini bukan kata baku, ya seharusnya apotek. Nah gitu. Karena kalau bahasa Indonesia, apa yang tertulis itu yang kita baca. Beda sama bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Ya, kalau kayak book berarti ini tulisannya. Nah gitu kan. Nah, teman-teman hati-hati ya untuk kata baku. Oke, next. Kata baku yang tepat untuk memperbaiki kata bercetak miring. Yang mana itu? Yang ini, yang ini, yang ini. Oke. Agar implementasi benar, tepat, dan efektif, baik menteri maupun pejabat turun mengecek serta memberi motivasi. Keefektifannya juga perlu dianalisa secara akurat. Apa jawabannya? Efektif. Silakan dijawab dulu. Ayo, yang mana? Yang paling benar ya. Yang paling benar. Ini udah jelas salah ya. Yang ini sudah jelas salah. Oke, ini juga jelas salah. Ini salah. Efektif. Efektif. Motivasi. Pakai V. Bukan F ya. Pakai V. Motivasi. Motivasi. Efektif. Keefektifan. Oke, dianalisis. Jawabannya adalah yang mana? Bukan efektivitas, bukan pakai V, tapi pakai F ya. Jawabannya A. Oke, bisa ya. Nah, teman-teman disarankan punya buku ini ya, PUEBI. Silakan nanti di-download aja. Kata lengkap di sana. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, next. Silakan. Kata serapan yang tepat untuk mengganti kata yang dikutip dalam kalimat di atas. Berarti survei, praktek, kualitas. Yang mana? Jelas jawabannya apa? Survei, pakai I ya. Salah. Berarti survei. Oke, next. Praktik ya. Salah. Kualitas ya, kualitas bukan kua. Ini salah ya. Bukan kua. Bukan. Tapi kualitas. Nah, gitu. Jadinya adalah C. Gitu ya. Oke, ini kan apa ya istilahnya kayak gramatikal gitu ya. Teman-teman harus paham cara penulisannya. Nah, next. Penulisan unsur serapan berikut yang benar. Kecuali yang mana yang salah?
Oke, jawabannya E. Manajemen, benar. Ini diambil dari kata manajemen ya, manajemen. Oke. Standardisasi, standardization. Frekuensi, frequency. Equivalent, equivalent ya. Nah ini, kayak gini. Kalau nggak salah kayak gini ya tulisannya. Sistematis, salah. Harusnya sistematis. Nah gitu, misalnya sistematis jawabannya E. Nah gitu ya. Oke, yang ini apakah ada pertanyaan dulu mengenai ini, ejaan ini? Paham? Oke, paham? Next. Penulisan judul yang sesuai dengan EYD. Yang mana? Yang benar jawabannya. Ingat, kalau dia kata hubung atau konektor, dia tidak huruf kapital ya. Apa jawabannya? Penulisan judul yang sesuai dengan EYD. Yang mana? Hati-hati. Kok C jawabannya? Setiap kata diawali dengan huruf kapital kecuali kata hubung ya atau konektor di sana. Yang mana? Setiap kata diawali dengan huruf kapital ya. Nah, coba kita lihat yang A. Kalimatnya sama semua ya. Nah, M B salah. Ini salah ya. Seharusnya huruf besar atau kapital. Yang B, pada. Pada ini dia penghubung ya, nggak bisa. Berarti harus huruf kecil. Kalau yang C, B-nya kecil. Kalau yang D, menerapkan budaya bersih pada, benar. Ya, pada anak usia balita. Contohnya apa kata hubung itu? Dan. Apalagi? Ayo teman-teman. Atau. Apalagi kata hubung itu biasanya? Kalau yang E, huruf kecil semua. Salah dengan. Nah, itu ya. Nah, gitu. Dia harus huruf kecil. Jawabannya apa? Jawabannya D. Jelas jawabannya D. Ini bisa ya. Ini bagian sub yang kedua tentang ejaan. Kita belajarnya bertahap. Dan, atau, dengan, dan sebagainya ya. Pada, Oke, yang ini paham? Ada pertanyaan dulu? Mengenai kata baku, kata serapan, terus cara menulis judul, bisa ya? Bisa? Bisa. Next. Sekarang kita ke morfologi, kata berimbuhan. Ya, yang pertama kata berimbuhan. Yang kedua, melengkapi paragraf dengan kata ulang. Dan yang ketiga, menyunting penggunaan kata imbuhan. Oke, coba kita lihat contoh soalnya. Yang pertama,
Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, coba, apa kata imbuhan yang cocok untuk melengkapi paragraf di atas? Pesatnya perkembangan iptek telah menggugah keingintahuan masyarakat terhadap sains. Untuk itu, tidaklah mengherankan jika media massa terus mencoba, nggak ada, dicoba bukan. Nah, apa jawabannya? Untuk itu, tidaklah mengherankan jika media massa terus mencoba, bukan mencoba memenuhi kebutuhan pembacanya akan sajian-sajian iptek. Dengan intensitas dan visi yang berbeda-beda, setiap media akan menyajikan, tulisan-tulisan iptek sesuai dengan selera pembacanya. Namun, dalam fungsinya sebagai media massa, tentulah tulisan-tulisan tersebut ditampilkan, bukan menampilkan, ditampilkan dengan bahasa dan gaya populer penulisan. Jawabannya D. Ini salah, ini salah. Oke, bisa ya? Next. Tiba-tiba di siang bolong, bla bla bla, di surat kabar bahwa pemerintah akan bla bla bla, kode etik yang mengatur isi bla bla bla. Kata imbuhan berikut yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, tiba-tiba di siang bolong, di surat kabar bahwa pemerintah akan kode etik yang mengatur isi. Ada 4 di sana yang kosong. Apa jawabannya? Tiba-tiba dia siang bolong tertulis, bukan ditulis. Ditulis, kalau ditulis berarti siang-siang bolong dong yang nulis, nggak mungkin kan? Nah, tertulis, oke, tertulis di surat kabar bahwa pemerintah akan apa? Akan membuat kode etik apa? Kode etik penyiaran yang mengatur tentang isi siaran. Oke, jawabannya adalah B. Langsung teman-teman eliminasi yang tidak mungkin jawabannya. Tersiar, oke. Oke, ini bisa ya? Oke, silakan. Nah, silakan yang ini. Perbaikan kata penghubung yang tercetak miring pada paragraf tersebut adalah. Berarti yang mana tuh? Yang ini ya. Untuk dan bahwa. Oke, ini hati-hati. Jangan sampai terjebak dengan soalnya. Bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk sebagai alat komunikasi. Begitu pentingnya peranan bahasa dalam berkomunikasi, dapat dikatakan komunikasi tidak akan berlangsung dengan baik tanpa adanya bahasa. Kira-kira kata yang saya merahi ini, yang kali ini, apa jawaban pengganti yang tepatnya? Silakan. Hati-hati ya. Nah, hati-hati. Ingat di sini bahasa merupakan, berarti ini subjeknya ya. Nah, oke. Bahasa merupakan. Nah, hati-hati ya. Bahasa, udah jelas di sini bahasa merupakan. Kalau teman-teman berpikirnya mana yang lebih cocok didengar, bukan itu, tapi cara penulisannya yang paling tepat di sini. Yang mana? Cara penulisan yang paling tepat untuk dan bahwa ini. Yang mana? Apakah D? Yakin? Yakin dia jawabannya? Subjeknya bahasa di sini. Berarti kalau seandainya yaitu,
Berarti double dong seharusnya. Yaitu ini merupakan, nggak boleh. Ya, bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu bukan. Apa seharusnya? Ya karena ya. Nah, karena sebagai alat komunikasi. Penelitian membuktikan bahwa 75% waktu bangun kita berada dalam kegiatan komunikasi. Bla bla bla. Begitu pentingnya peranan bahasa dalam berkomunikasi sehingga dapat dikatakan komunikasi tidak akan berlangsung dengan baik tanpa adanya bahasa. Jawabannya C. Nah, oke, paham nggak sampai sini? Ya, berarti bukan. Hati-hati, di sini subjeknya bahasa, bahasa yang merupakan. Nah, gitu. Nggak boleh double di sini ya. Oke, sekarang semantik lagi. Nah, yang pertama, arti atau makna kata. Ya, nanti akan disajikan sebuah bacaan. Nanti ada pertanyaan arti dari kata ini. Biasanya soal itu yang jarang kita dengar biasanya. Tapi dia ada maknanya di dalam bacaan tersebut. Yang kedua, melengkapi paragraf dengan ungkapan. Dan yang ketiga, melengkapi paragraf dengan peribahasa. Oke, coba kita yang pertama ya. Ini yang agak susah kita bedakan yang pertama ini. Arti atau makna kata. Ini biasanya teman-teman ya, disajikan sebuah bacaan nih biasanya ya. Bacaan. Nanti di dalam bacaan itu ada sebuah kata yang mungkin jarang kita dengar. Atau mungkin bahasa itu sering kita dengar. Cuman cuman maknanya apa di dalam kalimat tersebut gitu. Nah, coba kita lihat yang pertama ya. Yang pertama, arti kata strategi pada paragraf tersebut. Yang mana strategi di sana? Mungkin strategi sering kita dengar, tapi strategi dalam bacaan tersebut apa artinya? Nah, gitu. Ya, ini dia. Apa artinya? Arti kata strategi pada paragraf tersebut adalah. Nah, ayo. Oke, hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Nah, jangan sampai terjebak ya dengan katanya. Oke, Badan Pertanahan Nasional menyatakan ada 73 hektar lahan yang terlantar. Lahan jutaan hektar ini tidak selayaknya dibiarkan terlantar. Undang-Undang Agraria menyebutkan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pemerintah diminta memiliki kebijaksanaan dan strategi untuk pertanahan nasional. Arti kata strategi di sini apa gitu? Apa artinya? Coba kita baca yang A. Musyawarah, bukan musyawarah strategi itu. Ya, yang B. Cara menempatkan personil dalam mengatur kegiatan. Bukan. Coba yang C. Rencana yang cermat mengenai kegiatan sesuai dengan tujuan, itu strategi. Ya, rencana atau istilahnya gini, strategi. Namanya strategi ya, strategi berarti kita ada punya rencana atau planning ke depannya, ya, apa yang akan kita lakukan, tapi disusun dengan sangat matang gitu, ya.
disusun dengan mempertimbangkan A, B, C. Nah, itu dia strategi. Ya. Jadi strategi itu sudah kita susun, sudah kita rencanakan dengan sangat matang, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan. Nah, itu ya, teman-teman, strategi. Nah, C jawabannya. Kalau yang D, usulan, bukan. E, rencana untuk melaksanakan suatu tujuan, bukan rencana tepatnya di sini. Tapi rencana yang cermat mengenai kegiatan sesuai dengan tujuan. Jawabannya C. Ya, rencana yang cermat, yang sudah matang gitu, bukan hanya rencana saja ya. Oke. Next. Arti istilah stagnansi. Oke, kalau teman-teman sering kayak baca sebuah jurnal ini ilmiah ataupun kayak jurnal ataupun bahasa-bahasa ilmiah ya, teman-teman tahu nih artinya apa? Stagnansi apa? Ini disarat dari bahasa Inggris biasanya. Nah, gitu. Tanpa kita baca teksnya, kita tahu jawabannya apa sebenarnya. Stagnansi. Bagi teman-teman yang sering baca jurnal atau sering baca kayak karya ilmiah gitu kan, tahu tuh artinya stagnansi apa. Ada di sini. Stagnansi ya. Ayo, jawabannya apa? Stagnan. Ya, dari katanya aja kita udah tahu artinya tanpa kita baca di teks sebenarnya ya. Kalau teman-teman memang punya kosakata yang banyak, nah gitu. Jadi teman-teman istilahnya kalau bahasa Indonesia ini perbanyak membaca itu aja. Ya, perbanyak membaca. Nah, namanya literasi ya, perbanyak membaca di sana. Stagnan, ya benar. Keadaan terhenti dia. Stuck. Nah, gitu loh. Ya, keadaan terhenti. Tanpa kita baca teksnya, kita udah tahu artinya apa. Ya. Tersendat-sendat, bukan. Kondisi mundur, bukan. Keadaan terpuruk, bukan. Teriak-siok, bukan. Nah, kita baca ya. Oke, pemerintah harus berupaya bangkit dari stagnansi, dari keadaan terhenti. Nah, kalaupun teman-teman baca ya, mungkin akan apa juga, mungkin akan bisa teman-teman dapatkan jawabannya dari bacaan. Coba kita bacakan pertama. Kendala utama tidak berjalannya pendaftaran penduduk. Oke, termasuk bla bla bla. Ada kesan bahwa pendaftaran penduduk hanya dianggap sebagai aktivitas administrasi belaka. Apabila ditelaah pendaftaran penduduk baik pemerintah maupun individu. Oke, berarti pemerintah harus berupaya bangkit dari keadaan tersebut, dari keadaan terpuruk tersebut atau keadaan terhenti tersebut. Stuck ya, stagnansi. Nah, keadaan terhenti. Oke. Paham yang ini? Teman-teman istilahnya perbanyak membaca ya. Nah, itu. Next. Oke, perhatikan soalnya. Negeri ini telah lebih dari 20 tahun melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun dan telah 10 tahun melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Oke, maksud dan tujuan pendidikan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada anak bangsa untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat banyak. Kita baca pertanyaannya apa? Arti istilah wajib belajar dalam paragraf tersebut adalah apa? Ya. Nah, coba teman-teman baca dulu optionnya. Apakah bisa langsung kita tentuin jawabannya? Atau enggak? Coba silakan dibaca dulu optionnya, A, B, C, D, E-nya. Arti istilah wajib belajar. Ya. Coba dibaca dulu A, B, C-nya. Apakah bisa langsung kita tentuin? Atau kita memang harus baca dulu? Yang A, hak anak usia 7-12 untuk memperoleh pendidikan dasar. Yang B, kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Atau yang C, anak usia 7-12 wajib diberikan pendidikan dasar gratis. Atau yang D, pemerintah memberikan pendidikan dasar gratis kepada. Atau yang E, orang tua wajib. Nah, kalau kita lihat,
kita harus baca teksnya dulu ya. Nah, karena nggak bisa kita tentuin langsung kayak tadi. Silakan, apa jawabannya? Oke, sudah ketemu jawabannya apa? Arti dari istilah wajib belajar pada bacaan yang ini. Coba kita ke pertanyaan ya. Silakan dipilihnya mana jawabannya paling tepat. Yang paling tepat ya. Ayo, apa jawabannya? A, B, C, D, E, yang mana? Hati-hati. Oke, yang paling tepat ya. Nah, sesuai dengan bacaan yang tadi. Nah, gitu. Apakah orang tua wajib? Bukan. Bukan orang tua yang wajib di sini. Ini nggak benar. Nah, yang mana yang paling tepat jawabannya? Pemerintah memberikan pendidikan dasar gratis kepada, atau coba teman-teman perhatikan dulu ya kalimatnya. Arti istilah wajib belajar. Wajib belajar, perhatikan. Baca lagi ya. Nah, halo, yang mana? Oke, negeri ini telah lebih dari 20 tahun melaksanakan wajib belajar 6 tahun dan 10 tahun wajib belajarnya 9 tahun. Nah, maksud dan tujuan pendidikan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada anak bangsa untuk memasuki usia sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat banyak. Apabila perlu, pendidikan dasar 6 tahun seharusnya dapat memberikan pelayanan gratis. Seharusnya di sini ya. Berarti ada nggak yang bisa kita coret di sini? Berarti bukan ini jawabannya. Ya, bukan hak anak, bukan anak usia itu 19 tahun wajib diberikan, bukan. Oke, bukan ini jawabannya. Yang mana kira-kira? Di sekolah dasar inilah anak bangsa akan dididik agar bisa membaca, menulis, dan berhitung serta dasar beberapa pengetahuan lain. Tiap anak bangsa harus mengikuti wajib belajar mulai dari jenjang yang rendah, yaitu sekolah dasar. Apa? Dari sana aja, apa jawabannya? Silakan. Apakah pemerintah wajib, atau yang D, atau yang A? Wajib belajar ya dari istilah tersebut. Yang mana yang paling tepat? Ayo. Yang paling tepat jawabannya. Apakah pemerintah di sana? Wajib belajar. Berarti wajib tuh Pak di sana teman-teman ya. Tiap anak bangsa harus mengikuti wajib belajar mulai dari ini. Artinya apa? Itu hak ya. Berarti hak anak usia 19 tahun untuk memperoleh pendidikan dasar. Jawabannya A. Oke. Oke, paham nggak sampai sini?
Ada pertanyaan? Oke, next. Arti istilah manufaktur dari kalimat di atas. Jawabannya apa? Silakan dibaca dulu. Ayo, apa jawabannya? Makna istilah manufaktur. Kalau teman-teman udah udah mengerti istilah di sini, sebenarnya kalaupun kita baca ke kalimatnya nggak akan ketemu juga sebenarnya gitu loh. Cuman manufaktur itu apa artinya? Kalau teman-teman sering baca, ya pasti tahu tuh. Teknik manufaktur apa itu? Nah, apalagi manufaktur itu apa? Biasanya ada di pabrik ya teman-teman. Di pabrik, di mana gitu. Kalaupun kita baca ke teksnya, di bacaannya nggak ketemu juga sebenarnya gitu. Manufaktur itu apa? Hal-hal yang berkaitan dengan usaha bidang konstruksi. Apakah A jawabannya? Manufaktur. Ya, apa? Teman-teman teman-teman pernah dengar nggak manufaktur sebelumnya? Mungkin di pelajaran IPS mungkin ya, atau pelajaran apa? Manufaktur sering kita dengar ya. Apa artinya? Jadi kita tuh nggak hanya sekedar mendengar, tapi kita juga mengetahui apa artinya gitu. Manufaktur apa artinya? Kita nggak hanya sekedar tahu, tapi juga kita harus tahu artinya apa. Manufaktur. Pasti pernah kan? Pernah lah. Pasti ya. Oke, yang A. Hal-hal yang berkaitan dengan usaha bidang konstruksi. Yang enggak, bukan konstruksi di sini. Ya, bukan. Kalau yang B, suatu keadaan yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu. Ini apalagi salah. Yang C, suatu hal yang dapat menjadi perantara. Bukan perantara ya. Kalau yang D, daftar barang kiriman. Bukan. Teman-teman, manufaktur itu adalah mengolah ya. Mengolah atau memproses bahan mentah atau bahan baku ya gini. Perhatikan ya. Oke, perhatikan semuanya. Manufaktur itu adalah memproses atau mengolah. Ini pengetahuan umum harus teman-teman ketahui ya. Mengolah atau memproses bahan mentah ya atau bahan baku ya atau bahan baku menjadi bahan ya, menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, gitu. Ini biasanya ada di bidang di perusahaan, di pabrik dan sebagainya. Gitu ya. Nah, yang E, memproses bahan mentah menjadi barang yang dapat digunakan, dipakai atau dikonsumsi oleh manusia. Contohnya, karet nanti menjadi apa? Ban. Nah, gitu. Ya. Nah, itu namanya manufaktur. Oke.
Ya teman-teman, istilah itu teman-teman juga harus paham. Nah, ingat aja kalau di pabrik berarti dia memproduksi suatu barang. Ya, barang ya, bukan jasa. Memproduksi suatu barang. Next. Nah, silakan teman-teman lihat dulu. Silakan dibaca tabelnya, ya. Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut adalah, nah, ini pragmatik membaca tabel atau grafik. Silakan. Silakan dilihat angka-angkanya. Harga LPG bulan Juli lebih tinggi daripada bulan April. Jawabannya apa? Jawabannya jelas ya. Udah ketemu langsung. Ya udah, jawabannya A. Tanpa harus teman-teman baca selanjutnya gitu. Ya jelas ya. Kalau ketemu satu, nggak usah dibaca yang lain karena sudah pasti salah. Kita cek ya. Kalau teman-teman apa nih ragu. Harga LPG bulan Januari ke Agustus mengalami kenaikan. Jelas nggak? Ada saatnya dia turun. Salah. Kenaikan tertinggi LPG pada bulan April-Juli. April-Juli naiknya hanya 100. Sedangkan Juli-Agustus naiknya 300. Ya salah. Ya. Kenaikan harga LPG April-Juli sama dengan Juli-Agustus. Salah. 300. Penurunan harga LPG di April sama besar dengan kenaikan harga Juli-Agustus. Juli-Agustus 300 naiknya. Turunnya berapa ini? Jauh ya. Turunnya berapa ini? 11 ya. 1100. Salah jawabannya. Next. Simpulan dari isi tabel tersebut yang mana? Apakah A, harga LPG setiap bulan pada tahun 2008 selalu mengalami kenaikan? Atau B, pada tahun 2008 harga LPG mengalami kenaikan yang cukup tinggi? Atau yang C, harga LPG tampak stabil? Atau yang D, mengalami turun naik? Atau yang E, setiap bulan harga LPG mengalami perubahan yang sangat besar? Oke, dia tahun 2008 di sini ya, 2008. Oke, yang mana jawabannya? Ketahuan ya langsung. Simpulannya apa? Kalau yang A, selalu mengalami kenaikan. Salah, karena ada saatnya dia turun tadi. Yang B, mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Nah, yang B ini teman-teman ya, kan ada tuh dia naik tuh. Nah, tapi kan cukup tinggi itu kita nggak tahu batasannya seperti apa. Bukan B jawabannya. Ya, coba yang C. Pada tahun 2008 harga LPG tampak stabil. Stabil ini maksudnya apa? Kalau stabil tuh dia mungkin bisa stabil naik atau stabil turun, atau memang harganya tetap. Ya, kalau kita lihat di sana harganya tidak tetap, berarti bukan stabil dia. Salah nih. Kalau yang D, turun naik. Kalau kita lihat, kalau ke sini dia turun naik, ya kan? Berarti turun naik, benar jawabannya D. Nah, tapi kalau kita lihat yang E, setiap bulan harga LPG mengalami perubahan harga yang sangat besar. Setiap bulan harga LPG mengalami perubahan harga yang sangat besar. Nah, yang E sebenarnya dia nggak salah ya teman-teman ya. Dia nggak salah sebenarnya, cuman gini, harga yang sangat besar tuh pembandingnya dengan apa gitu. Kita perlu di sini namanya pembanding. Kita nggak tahu besar tuh berapa besarnya, kita nggak tahu ya. Jadi yang E itu butuh pembanding di sini. Pembandingnya nggak ada, berarti nggak tepat jawabannya gitu. Kita nggak tahu ya, besar itu mungkin besarnya naiknya 2000,
atau besar tuh naik 10.000, kita nggak tahu besar tuh apa batasannya. Tapi kalau seandainya nanti dibilang dibandingkan dengan bla bla bla, oke, bisa kita bandingkan di sana, ya, baru bisa kita pilih jawabannya, gitu. Contohnya gini, setiap bulan harga LPG mengalami perubahan harga yang sangat besar dibandingkan tahun lalu, boleh. Jadi ada pembandingnya di sana. Tapi kalau sangat besar saja, kita nggak tahu ini standarnya seperti apa, besar itu kita nggak tahu, ya. Jadi harus benar-benar pilih yang paling tepat jawabannya yang D. Yang E nggak bisa. Yang itu juga bisa ya. Setiap bulan harga LPG mengalami perubahan besar. Nah, kalau kita lihat akan ada tuh naiknya ke sini 300 ya. 300 ya ini. Nah, tapi nggak tahu dulu 300 apakah besar atau enggak gitu. Jadi harus ada pembanding ya jawabannya D. Oke, selesai. Ada pertanyaan sejauh ini silakan. Oke, paham materinya untuk malam hari ini tentang bahasa Indonesia. Teman-teman diusahakan untuk rajin membaca aja ya. Rajin membaca. Dan satu lagi, juga mengetahui kata baku, kata tidak baku, kata imbuhan, kata serapan, dan sebagainya. Nah, itu aja. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, bisa dimengerti materinya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sejauh ini? Paham ya? Oke teman-teman. Oke, terima kasih atas pertemuan pada malam hari ini. Kak Vicky mohon maaf kalau seandainya ada salah kata ataupun salah penyampaian, karena Kak Vicky juga manusia biasa ya. Nah, Kak Vicky mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan ataupun penyampaian. Nah, semoga materi hari ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga semuanya nanti bisa memperoleh hasil yang terbaik. Oke. Bisa dipahami ya, Kak Vicky mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan dalam penyampaian ya, ataupun dalam kesalahan yang lain, karena Kak Vicky juga manusia biasa, gitu juga pernah kilaf. Oke, terima kasih atas pertemuan pada malam hari ini ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bye bye. Sama-sama.